Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nagita D. Elsifa. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu keturunan Rasul dan Raja, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Sebelum Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud merupakan seorang pemegang kerajaan terbesar di dunia dan juga seorang Rasulullah. Nabi Sulaiman diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Bani Israel. Beliau menjadi seseorang pemimpin yang sangat baik dan bijaksana, sehingga hal ini berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Di samping itu, Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut sebagai mukjizat, yaitu dapat mengerti bahasa binatang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam salah satu Al-Quran yang artinya, "Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang soleh-soleh." Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasannya yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan di usianya yang masih belia, Nabi Sulaiman kerap menangani dan memecahkan berbagai masalah yang terjadi di antara warga Bani Israel. Hal ini terjadi saat Nabi Sulaiman diajak ayahnya, yaitu Nabi Daud, ke suatu majelis untuk menangani berbagai macam perselisihan. Tentu saja ajakan ayahnya ini bukan tanpa alasan, sebab Nabi Sulaiman dikenal memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menentukan sebuah keputusan. Maka tak heran apabila akhirnya Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya untuk memimpin Bani Israel. Tak hanya itu, beliau juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis untuk datang menemui beliau. Surat tersebut juga berisi himbauan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Bilqis dan para pembesarannya tidak bersikap sombong terhadapnya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud agar mengantarkan suratnya kepada Ratu Bilqis. Hal ini tercantum dalam salah satu surat Al-Quran yang artinya, "Pergilah dan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml ayat 28. Setelah itu sampai surat itu kepada Ratu Bilqis. Kemudian ia baca berikut ini. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi dariku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Selanjutnya, Ratu Bilqis memberitahu kepada pembesarnya bahwa ia telah menerima surat dari Nabi Sulaiman, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 29 sebagai berikut ini. "Berkatalah ia Bilqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepada aku sebuah surat yang mulia." Al-Quran Surat An-Naml ayat 29. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya. Kandungan isi surat itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Naml ayat 30. Setelah itu, Ratu Bilqis meminta saran kepada para pembesarnya. Secara tersirat, para pembesar Ratu Bilqis menyarankan agar mengangkat senjata dan menemui Nabi Sulaiman. Sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini. Berangkatlah Ratu Bilqis dengan membawa 12.000 pasukannya. Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwa jumlah tentara yang dibawanya pada saat itu sangat banyak, sehingga dari jarak satu farka dapat terdengar suara gemuruhnya. Quran Surat An-Naml ayat 37. Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin Ifrit
agar memindahkan atau mendatangkan istana Ratu Bilqis, dan jarak waktu antara Nabi Sulaiman duduk hingga berdiri dari sing-singannya. Jin Ifrit menyanggupi pemerintahan Nabi Sulaiman untuk mendatangkan istana Ratu Bilqis. Ifrit dari golongan jin berkata, yakni jin paling kuat lagi keras. Aku akan datang kepadamu dan membawa sing-singan itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Dari majelis tempat ia melakukan peradilan di antara orang-orang, yaitu mulai pagi sampai tengah hari. Dengan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Atas semua permata dan batu-batu berharga lainnya yang ada pada sing-singannya itu, maka Nabi Sulaiman berkata, aku menginginkan yang lebih cepat dari itu. Quran Surat An-Naml ayat 39. Ketika Ratu Bilqis dan pasukannya tiba di tempat Nabi Sulaiman, ia kaget. Pasalnya istana yang ada di hadapannya sangat mirip dengan istana miliknya yang ada di negeri Sabah. Kemudian peristiwa ini membuat Ratu Bilqis takjub dan sadar akan memohon maaf atas kehilafannya selama ini. Sejak bertaubat, Ratu Bilqis diketahui Ratu negeri Sabah ini kemudian diperistri oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.